yang akan dibagikan di chatroom nanti. Yang kelima, kami tidak membatasi teman-teman untuk berdiskusi. Hanya saja diskusi tidak dilakukan melalui mikrofon atau video, melainkan melalui chatroom yang tersedia ketika sesi tanya jawab berlangsung. Yang keenam, setelah teman-teman mendengar sesi tanya jawab dan ada yang mau di-sharingkan mengenai pertanyaan atau ingin menanggapi dari hasil refleksi kalian, teman-teman boleh banget untuk membagikannya lewat chatroom. Siapa tahu jawaban atau tanggapan teman-teman bisa memberkati orang-orang yang membaca. Atau ada yang ingin bertanya di chatroom juga dipersilakan. Yang ketujuh, jangan keluar masuk ruangan Google Meet karena akan muncul notifikasi dan dapat mengganggu konsentrasi setiap peserta yang sedang fokus dalam ibadah. Yang kedelapan, teman-teman jangan sekali-kali menekan tombol present now, karena aktivitas pada layar kalian muncul di screen ini. Dan lagi-lagi akan sangat mengganggu jalannya ibadah, karena akan overlap dengan penyaji yang sedang memaparkan, dan kalau teman-teman nggak sengaja memencet, dengan sengaja tidak memencet, jangan panik, langsung mencet tombol stop presenting. Dan yang terakhir, walaupun kita nggak melakukan tatap muka secara langsung, aku mengajak teman-teman untuk tetap fokus terhadap ibadah kita. Diharapkan teman-teman tidak multitasking, baik itu sambil mengerjakan tugas atau melihat media sosial lain ketika sedang beribadah, agar kita dapat menikmati ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Sebelum ibadah dimulai, teman-teman boleh dipersilakan memperkenalkan diri di chatroom ya. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah persekutuan jemaat terakhir di semester ini. Tidak terasa sudah 6 bulan berlalu kita melewati semester 112 ini. Semua bisa kita lewati oleh karena penyertaan Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan atas penyertaannya. Sebelum memasuki ibadah, mempersilahkan teman-teman untuk mengambil sikap teduh. Masih dalam sikap doa, mari nyanyikan, menikmati kasih. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Kau ada erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku
selalu diam dalam sakitmu, menikmati kasih Untuk Novita dipersilakan membuka ibadah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan satu kali lagi kami boleh bersekutu lewat Google Meet ini Tuhan. Bapa, layakkan kami untuk menyembah, memuji-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah persekutuan ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semester ini sudah kita lewati, tapi tentu banyak tantangan yang kita hadapi di dalamnya. Kuliah jarak jauh, kuota yang terbatas, dan tidak dapat bertemu teman kampus dan teman persekutuan lainnya. Tapi tanpa sadar, kita sudah bisa melewatinya dan menghadapi rintangan itu. Sudahkah teman-teman bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kita? Mari refleksikan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan setia. Penyertaannya begitu besar dan sangat berarti dalam hidup kita. Mari sembah Dia dan nyanyikan arti kehadiran. Terduga kasih heran dan besar bagiku, arti kehadiran nyata di dalam hidupku, menyertamu sempurna, rencanamu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Mari nyanyikan dari ayat tiada terduga kasih heran dan besar bagiku, arti kehadiran nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rencanamu damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Penyertaan
Kepada Mas Renaldi dipersilakan. Selamat siang teman-teman semua. Shalom. Sebelum kita memulai renungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Secara khusus juga kalau kami mengingat ini boleh menjadi PJ terakhir di semester ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sadar semester ini mungkin nggak seperti semester biasanya. Ada banyak perubahan yang mendadak di tengah pandemik ataupun juga kondisi-kondisi baru yang harus kami adaptasi atau kami usahakan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan kalau kami bisa sampai di hari ini, itu semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami berdoa, kami mau terus menyerahkan diri kami, baik saat ini maupun ke depannya, kiranya Tuhan yang boleh terus mengajar dan menuntun kami untuk boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku akan sharing PowerPoint. Jadi pastikan teman-teman bisa melihat ini ya, tampilannya. Silakan bisa sambil pin namaku. Bukan. Cak searching dulu sekali ini pun. Oke, semoga udah muncul ya teman-teman. Nah, hari ini kita sesuai dengan tema yang diberikan, bukan bersyukur biasa, kayak gitu ya. Kita mau melihat bagaimana perjalanan yang Tuhan telah sertai dan kedepannya. Nah, tapi sebelumnya supaya kita semakin menghayati bagian yang mau aku ajak renungkan, aku punya pertanyaan gitu ya, dan aku pengen tahu gitu respon teman-teman gimana. Nah, misalnya bayangkan teman-teman lagi tidur, terus tiba-tiba ada orang masuk, terus kalian ditutup kepalanya gitu, terus dibius gitu, terus akhirnya nggak sadar, tiba-tiba pas kebangun, teman-teman bangun, dan pas buka mata, ternyata teman-teman berada di kondisi yang teman-teman lihat seperti ini, di tengah padang gurun yang nggak ada apa-apa, kayak begitu ya, bener-bener sendirian, nggak ada orang terlihat di kiri kanan, dan nggak ada apa rumah atau kota gitu, bener-bener cuma ngelihatnya sejauh pandang itu cuma langit sama padang gurun. Nah, pertanyaanku, kalau teman-teman misalnya ada di posisi ini atau ngalamin kondisi ini, apa 3 hal pertama yang akan kamu lakukan? Oke? Di kondisi gini bangun tiba-tiba di padang gurun, di apa, nggak ketemu siapa-siapa, nggak tahu apa-apa, nggak bawa apa-apa. Apa 3 hal pertama yang akan kamu lakukan? Oke? Aku berikan waktu 3 menit buat, mungkin teman-teman boleh sharing jawabannya di grup chat. Apa 3 hal pertama yang akan teman-teman lakukan? Silakan. Teman-teman bangun, nggak sadar, pas buka mata, di tengah padang gurun kayak begini, nggak ada siapa-siapa, nggak bawa apa-apa. Apa 3 hal pertama yang teman-teman akan lakukan? Oke? Silakan boleh sharing di grup chat ya. Aku bisa aku sambil lihat gitu ya. Lagi kalau mungkin buat teman-teman yang baru gabung,
aku lagi nanya, seandainya teman-teman diculik, dibius, terus nggak sadar dibawa, terus pas bangun-bangun di tengah padang gurun seperti ini, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, apa 3 hal pertama yang akan kamu lakukan? Oke, boleh silakan tuliskan di grup chat ya. Oh, ini udah ada nih, siapa nih? Juan, pastikan ini bukan mimpi. Oke, benar. Oke, terima kasih. Terus setelah kamu memastikan bukan mimpi, apa yang kamu lakukan? Ternyata benar gitu ya. Kamu cubit dirimu sakit gitu. Apa langkah-langkah yang mau kamu lakukan? Oke. Miriam, muter-muter nangis teriak. Oke, muter-muter nangis teriak. Iya, iya ya. Panik, lihat sekeliling, teriak, siapa tahu ada orang. Oke. Bingung, nangis, bertanya ke Tuhan, kenapa aku di situ? Wah, ini Evi kayaknya tiap kali bangun saat teduh ya. Jadi pas kebangun bertanya ke Tuhan, Tuhan, aku harus kemana? Cari sumber air, haus habis tidur, cari di mana jalan besar. Oke. Bengong, kaget, bingung. Itu bukan 3 hal yang kita lakukan ya, bengong, kaget, bingung itu perasaan. Cari minum, makan, cari jalan pulang. Windy, terima kasih. Nyari onta. Terima kasih Joshua, nyari onta. Cari air, cari bantuan, berdoa. Oke. Nyari orang menjelajah, pasrah kalau udah capek. Berdiri, lokit, enjoy the vibes. Enjoy the vibes, gimana cara enjoy the vibes? Oke. Ada lagi teman-teman silakan ya, kalau kamu kepikiran apa kalau tiba-tiba bangun terus di posisi kayak begini dan nggak ada orang kayak gitu. Kalian nggak bisa update IG lah ya kan, nggak ada HP, diculik kan nggak bawa HP kayak gitu. Oke, siapa lagi nih? Betty, diam nyubit tangan habis itu nangis. Kenapa nangis? Kesakitan, cubit tangannya. Joshua, telepon orang. Kalau ada HP sama sinyal, kalau ada teriak-teriak, kalau nggak ada yang nyaut tidur. Oke, bingung, diem lama, nyari orang yang dikenal, jalan dulu di situ sambil cari jalan pulang. Teriak, jalan bolak-balik, tidur lagi. Iya ya, ya ampun, ada yang kalian bisa ya tidur lagi ya, Mbak. Penelitian ngapain? Jualan penelitian, mencari jejak jalan, nyari tempat adem, habis itu tidur lagi. Berharap ada yang nyulik lagi terus balik ke tempat lagi ya. Sumber mata air keliling, cari pohon buat berteduh. Oke. Bikin tulisan help berharap. Iya ya, bikin tulisan help. Semedi, minta tolong jalan-jalan meratap. Naik ke atas gunung, lihat sekitar ada apa, nyari jalan besar. Nyicil skripsi. Ya ampun. Oke. Terima kasih teman-teman buat beberapa respon dan jawabannya. Nah, kenapa aku ajak kita buat brainstorming, ice breaking kayak begini? Karena perikop yang mau kita bahas itu juga berkaitan tentang ziarah di tengah padang pasir, dan aku pikir aku boleh izinkan aku menggambarkan bahwa mungkin perjalanan kita pun kadang-kadang seperti ya di padang pasir ini gitu ya. Setelah bulan Februari kemarin, bulan Maret kemarin, ya semuanya mungkin masih normal-normal aja gitu. Tapi tiba-tiba kayak seolah teman-teman diculik gitu, terus semuanya berubah kayak gitu ya. Semuanya terbatas, nggak gampang cari bantuan atau nggak gampang ketemu orang. Terus juga nggak tahu gitu ya orientasinya, muter-muter, nangis, teriak minta tolong juga belum tentu ada yang jawab kan. Ya, aku boleh gambarkan secara metafora, mungkin itu juga gambaran yang kita alami gitu beberapa bulan terakhir. Nah, kita mungkin nggak literally di padang pasir seperti seperti pemazmur yang mau kita baca atau bangsa Israel yang kita mau baca, tapi gue pikir kita bisa belajar prinsip-prinsipnya.
Nah, aku ajak kita untuk lihat dari salah satu mazmur yang ini ada salah satu mazmur yang kami pelajari, yang aku secara pribadi nikmati dari awal pertama kali minggu-minggu awal COVID-19 ini ya, yaitu Mazmur 121. Aku ajak teman-teman untuk boleh kalau punya kitab tercetak atau terpisah, boleh sambil membuka. Aku juga sudah tampilkan di layar. Jadi teman-teman, tapi kalau punya kitab terpisah itu akan lebih menolong teman-teman buat mencatat atau mencoret-coret atau menandai gitu ya. Aku pimpin kita bacakan Mazmur 121 yang berikan judul Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, seperti yang kita baca di awalan, nyanyian ziarah. Ini adalah sebuah mazmur atau pujian, atau mazmur itu seperti, mungkin gambaran kita kayak puisi ya, tapi sebenarnya bukan cuma puisi, ini dinyanyikan, dilantunkan. Dan ketika disebutkan ini sebuah nyanyian ziarah, kenapa ziarah? Teman-teman, bangsa Israel setahun sekali dari tempat di sekitar Yerusalem itu akan berziarah ke kota Yerusalem untuk melakukan ibadah bersama, ibadah raya. Nah, jelas teman-teman pada waktu zaman itu nggak ada nggak ada Gojek, Gokar kayak gitu ya. Teman-teman, perjalanannya itu melintasi padang pasir, dan gambaran padang pasir itu ya persis seperti gambar yang tadi kita lihat. Zaman dulu belum ada penanda jalan, maksudnya belum ada GPS atau belum ada jalan bersemen gitu. Jadi berjalannya itu memang melintasi padang pasir, literally melintasi pasir, batu-batuan, benar-benar seperti trekking kayak gitu, tapi tanpa panduan gitu, tanpa langkah-langkah, step-step yang mungkin udah lebih jelas. Namanya padang pasir, jalan itu tertutup pasir karena angin gitu ya, jadi nggak ada langkah yang jelas kayak gitu. Tapi itu harus tiap tahun mereka lakukan. Jadi ini bukan sekedar nyanyian satu kali gitu ya, satu kali lewat padang pasir dapat mazmur ini, tapi inilah hasil dari pengalaman iman yang karena memang tiap tahun mereka lakukan demi beribadah kepada Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Dan gue pikir sama teman-teman, kita sudah bersyukur melewati semester ini, tapi mungkin semester depan kita masih akan kembali gitu ya, menjalani masa-masa padang pasir atau masa-masa sulit ini. Kalau yang aku dengar hampir pasti semester depan atau sampai akhir tahun itu juga masih akan online learning. Nah, berarti kesulitan yang sama atau struggles yang sama atau kebutuhan yang sama atau bahkan lebih itu juga masih terus akan kita perjuangkan, masih akan terus kita alami. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menikmati berjalan bersama Tuhan dan bersyukur buat Tuhan yang berjalan bersama. Nah, teman-teman, Mazmur memulai dengan pertanyaan gitu ya. Ayat 1, dari mana pertolonganku? Aku melayangkan mataku, dari mana pertolonganku? Bertanya gitu, mau berjalan di tengah padang pasir ini, dari mana aku bisa tahu aku akan sanggup? Nah, Mazmur kemudian di ayat 1 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung. Pertanyaannya, ngapain pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung? Teman-teman, ada beberapa penjelasan. Bayangin kalau kalian sedang berjalan di padang pasir, kenapa kalian mencari gunung? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama,
gunung atau bukit biasanya itu mencari tempat perlindungan. Kenapa? Ternyata di padang gurun yang terkesan sepi itu ternyata banyak banget perampok gitu ya, atau begal atau kadrun gurun yang berusaha untuk take advantage peziarah-peziarah yang lemah. Bayangin teman-teman, ini kan orang berjalan sama keluarga gitu ya. Jadi ada perempuan, ada anak-anak, bawa barang kayak gitu. Jadi banyak banget perampok gurun dan mencari gunung-gunung, mungkin mencari tempat perlindungan. Itu mungkin hal yang sangat logis. Atau penjelasan yang lain, cari pegunungan atau cari gunung-gunung, kenapa? Mau cari gitu, ujung perjalanan di mana gitu, Yerusalem di mana? Karena Yerusalem itu letaknya di atas, lebih tinggi gitu. Jadi ketika dari jauh udah lihat, oh itu tuh gunung, udah aman gitu. Maksudnya apalagi Bait Allah itu posisinya itu lebih tinggi dari semua kota Yerusalem. Jadi dari beberapa kilo jauh tuh udah kelihatan, oh aduh itu tuh Bait Allah, tempat kita beribadah, God's chosen place kayak gitu. Jadi mungkin pemazmur benar-benar kayak menantikan gitu, kapan ujungnya selesai gitu ya, kapan tahu ini akhirnya, melayangkan mata ke gunung-gunung. Tapi dari retorikanya Mazmur, seolah-olah pemazmur tuh nggak ketemu gitu ya, aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Jadi kayaknya perjalanan masih jauh, nggak ada tempat berlindung ya begitu. Nah, tapi dari situ, pemazmur kemudian sampai kepada satu kenyataan atau satu realisasi yang dia lakukan atau yang dia sadari. Apa? Teman-teman, di ayat berikutnya atau di bagian berikutnya, ayat 2, pemazmur berkata, gunung-gunung gak ketemu. Seolah-olah lihat ke depan mata, gak ada tempat berlindung. Mau tahu ujungnya sampai kapan selesai, belum tahu. Tapi ayat 2, pertolonganku. Jadi setelah dia tanya gitu, dari mana pertolonganku? Dia ubah jawabannya. Tadinya dia cari gunung, tapi kemudian ketika nggak ketemu gunung, dia tahu pertolonganku bukan dari gunung semata. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pemazmur sampai di satu sadar itu, bukan gunungnya, atau bukan tempat atau teritori yang Tuhan pilih, tapi Tuhannya yang menciptakan gunung-gunung itu. Dan dari sini pemazmur, kalau teman-teman lihat ke bawah, nadanya berubah. Di ayat 3, ayat 4, itu kayak nada-nada penuh keyakinan. Padahal di ayat 1 itu nada penuh keraguan. Nah, bagiku, disinilah letak kita belajar bersyukur. Maksudnya apa, teman-teman? Bersyukur kadang-kadang kita jadikan kayak mantra gitu ya. Ya udahlah, kondisi udah susah, yang penting lu tetap bersyukur lah. Lu lihat tuh, ada orang lain yang lebih susah. Jadi bersyukur itu sangat self-centered. Bersyukur itu harus bandingin, ada orang yang lebih susah, masih bersyukur lu, masih lebih bagus. Tapi kenyataannya, kalau kamu pola pikirnya bersyukur kayak begitu, waktu kamu jadi orang yang paling susah, kamu nggak akan bertahan. Kenapa? Nggak ada orang lain yang bisa kamu bandingin supaya kamu bisa bersyukur. Karena itu kalau bersyukur membandingkan dengan orang, itu nggak akan ada syukur yang sejati waktu kamu benar-benar terhimpit, waktu kamu benar-benar terbatas. Nah, karena itu bagi saya bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah ketika menyadari bahwa bukan semata-mata hal-hal tertentu atau berkat-berkat tertentu yang kamu bisa dapatkan, melainkan Tuhan sang pemberi berkat, Tuhan sang pemberi hal-hal yang kamu butuhkan itu yang bersama denganmu. Jadi aku suka gitu ya, satu kalimat yang aku pernah baca gitu. Why wish upon the stars? Kan kadang-kadang kalau kita bilang, ada bintang jatuh, make a wish gitu. Tapi why wish upon the stars when you can wish to the maker of the stars? Ngapain bersyukur sama bintang yang jatuh? Padahal kamu bisa berharap, kamu bisa berdoa kepada pencipta dari bintang yang jatuh itu, yang jadi simbol pengharapan atau keberuntungan itu kayak gitu.
Nah, teman-teman, aku mau ajak kita untuk melihat gitu ya, satu semester ini. Kadang-kadang kalau kita bersyukur semester ini berjalan kuliahnya dengan baik, bersyukur semester ini dosennya berjalan dengan baik, bersyukur semester ini buat teman-teman tingkat akhir sidangnya berjalan dengan baik. Masalahnya kan enggak. Juan aja masih mau nyicil skripsi walaupun udah diculik di padang pasir. Maksudnya skripsi itu lebih menakutkan daripada diculik di padang pasir. Maksudnya kenyataannya mungkin memang nggak ada hal yang bisa kita secara genuine, secara asli, secara tulus kita bilang Tuhan saya bersyukur. Ya kita mesti real gitu. Kita nggak susah bilang Tuhan saya bersyukur buat pandemik ini. Mungkin nanti setelah 10 tahun kita flashback ke belakang baru kita bisa lihat bersyukur buat pandemik ini Tuhan bentuk saya. Tapi di saat ini kita mungkin nggak tahu, nggak ngerti, bingung mau bilang apa, mau nanya apa. Tapi saya mau bilang gitu, letak syukur kita bukan di kesanggupan kita melihat atau mendapatkan apa yang kita pikir bisa melindungi atau sanggup memberikan kita pengertian ujungnya di mana, kapan ini semua berakhir. Tapi ada Tuhan, pencipta ini semua, bahkan pencipta COVID, maksudnya pandemik ini, pengizin COVID ini, yang berjalan bersama engkau dan saya. Dan itu adalah alasan yang paling mendasar kita bisa bersyukur. Nah, dari situ pemazmur mencoba melihat siapa Tuhan yang bisa kita syukuri atau bisa kita bergantung, bisa kita terus berpengharapan. Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang menjaga. Di ayat 3, Pak Mazmur berkata, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tapi dia adalah Tuhan yang menjaga, yang tidak membiarkan kaki pemazmur goyah. Kenapa membiarkan kaki goyah? Maksudnya gini, secara literal, bayangin, berjalan di padang pasir, itu perjalanan yang berbatu, yang sulit. Itu gampang banget kaki luka. Tapi pemazmur berkata, Tuhan sanggup. Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Itu secara literal. Tapi secara puisi atau secara metafora, kaki goyah itu sering dipakai di bagian mazmur yang lain. Itu berbicara masuk ke dalam bahaya atau kekacauan. Jadi secara literally memang benar berjalan di padang pasir itu sulit, tapi secara metafora, secara penggambaran, secara pengertian, pemazmur juga mau mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang menjaga supaya kami nggak jatuh ke bahaya atau kekacauan. Teman-teman, di padang pasir itu kalau ada celah, kemudian kan ketutup pasir. Jadi kalau orang ngelangkah, itu bisa banget terperosok kayak gitu. Satu kaki terperosok dan itu malah jadi luka. Dan kalau udah luka di tengah padang pasir, gimana cara itu? Sangat sulit. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak membiarkan kaki goyah. Tapi bagi saya ada satu yang unik lagi. Kaki goyah ternyata juga digambarkan perlambangan di Mazmur 72 sebagai kejatuhan manusia dalam dosa. Apa maksudnya? Jadi Tuhan itu Tuhan yang juga tidak membiarkan bangsa Israel atau peziarah bukan cuma mengalami kesulitan secara fisik, secara nyata, tapi juga Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menjaga kita dari dosa. Kenapa dari dosa? Karena di tengah kesulitan, kita gampang banget jatuh dalam dosa. Baik dengan mengeraskan hati, baik dengan mencari jalan keluar pintas, mencari kesenangan instan, yang akhirnya membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita dalam perjalanan mau beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, tim kalian memberikan kesimpulan kecil seperti ini ya. An ounce of sin, 1 ons dosa gitu kalau pakai gambaran berat, 1 ons dosa can harm us more than a ton of suffering. Sedikit dosa itu bisa jauh lebih merusak kita daripada berton-ton penderitaan. Sin can harden our ears, so we lose everything. Dosa bisa mengeraskan pendengaran kita, hati kita, sehingga kita kehilangan sesegalanya. Kita nggak bisa tahu apa yang baik, kita nggak bisa tahu siapa Tuhan yang memimpin, kita nggak bisa tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. But suffering, tetapi penderitaan, if handled rightly, jika ditangani dengan benar, can make us wiser, happier,
and deeper, bisa membuat kita lebih bijak, lebih bersukacita, dan lebih dalam. Teman-teman, mari ambil waktu gitu ya, bersyukur bukan karena kita bisa keluar dari penderitaan atau kesulitan, tapi di tengah kesulitan ada hal-hal baru yang mungkin teman-teman pelajari, teman-teman lebih bijak, teman-teman lebih dalam menghayati bahwa keluarga itu penting, bahwa kematian itu nyata di sekitar kita, bahwa kerinduan kita untuk boleh melayani meskipun kondisinya terbatas, itu nggak semata-mata mudah bisa kita lakukan. Itu semua Tuhan berikan. Dan kita bisa bersyukur untuk hal itu. Kenapa? Karena kalau jujur aja, dalam dosa kita bisa, udahlah, nggak usah ngapa-ngapain. Ini mah semua cepat berakhir aja lah. Udah, nggak ada pelajaran yang bisa diambil, nggak ada hal yang perlu aku perhatikan. Yang penting sekarang hanya masalah survive, bertahan, dan that's it. Jadi teman-teman, Tuhan yang menjaga adalah Tuhan yang tidak membiarkan kakimu goyah. Dan Dia menjaga dengan konsisten. Tidak terlelap, tidak tertidur. Meskipun mungkin kita sering banget terlelap dan tertidur. Tapi Tuhan yang menjaga adalah Tuhan yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Teman-teman, saya mengajak nanti teman-teman ambil waktu. Bersyukur buat apa hal-hal yang Tuhan jaga dari masa pandemi ini. Teman-teman bisa jadi orang yang UTS nggak ada yang ngeliat, UAS nggak ada yang lihat. Kalian bisa aja nyontek, kalian bisa aja melakukan hal-hal yang nggak benar. Tapi kalau kamu bisa setia sampai saat ini, bukankah itu satu hal yang bisa kita syukuri? Even though kuliahnya susah bang online, dosen cuma ngasih tugas doang, nggak ngajar, cuma ngasih tugas dadakan, minta kirim dadakan. Tapi kalau kamu bisa setia mengerjakan, nggak curang, bukankah itu juga cara Tuhan menjagamu dan menjaga aku? Teman-teman, jujur aja, kadang-kadang kita lupa gitu. Kita berpikir, nggak bisa bersyukur. Kenapa? Lihat dosennya jadi kayak begini. Tapi lihat dirimu. Tuhan bentuk dirimu. Tuhan jaga supaya kakimu nggak terantuk. Sengaja melangkah ke batu, sengaja melangkah ke celah. Tuhan sanggup menjaga engkau dan menjaga. Mari ambil waktu mensyukuri. Yang berikutnya, Tuhan adalah sang naungan. Itu yang digambarkan di ayat 5. Tuhan penjaga, Tuhan naungan di sebelah tangan kananmu. Apa maksudnya naungan? Teman-teman, dalam bahasa Inggrisnya, kalimatnya seperti itu. The Lord watches over you. The Lord is your shade. Naungan itu tuh bayanganmu. Atau mungkin perteduhan, kalau aku mungkin ambil bahasa Indonesia yang mungkin lebih baku gitu ya. Refreshment, kesegaranmu. Jadi Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang menjaga dari jauh, tapi Dia adalah Tuhan yang berjalan, dan berjalan bersama Dia adalah perteduhan atau refreshment. Teman-teman bayangin, di padang pasir yang berbatu, seperti yang digambar ini, ada pohon seperti itu sangat melegakan, sangat menyegarkan. Karena di tengah teriknya matahari dan panasnya padang gurun, perteduhan atau naungan adalah satu-satunya hal yang bisa menjaga peziarah untuk beristirahat dan berjalan maju. Teman-teman, Tuhan bukan Tuhan yang memperhatikan dari jauh. Betul, Tuhan adalah Tuhan penjaga, tapi Dia bukan Tuhan yang jaga dari jauh gitu, kayak main catur dari atas dijagain, dipinggirin pion-pion yang lain. Tapi Dia adalah Tuhan yang memilih menjaga dengan cara berjalan bersama. Kenapa? Karena hanya ketika engkau dan saya berjalan bersama, disitulah kita bisa merasakan di bawah bayangannya, di bawah perteduhannya, di bawah perlindungannya, naungannya. Teman-teman nggak mungkin berteduh dari jarak jauh kan? Misalnya panas banget lagi jalan gitu di Rawamangun, terus ada pohon gede. Aku mau berteduh, tapi kamu tetap berdiri di tempat itu. Ya nggak bisa. Namanya berteduh itu tuh harus di bawah pohon gitu, harus dekat, harus di sebelah kanan kalau pakai gambarnya Pemasmur. Maksudnya apa? Teman-teman, Tuhan adalah Tuhan yang memilih. Jadi
buat peziarah bangsa Israel, Tuhan tuh bukan cuma Tuhan yang nunggu di bait Allah gitu. Ayo ke sini, ayo berjalan di padang pasir, ayo ke sini. Nunggu di bait Allah. Enggak. Tuhan adalah Tuhan yang mengundang mereka beribadah ke bait Allah. Tapi di saat yang bersamaan, dia adalah Tuhan yang berjalan bersama peziarah di padang gurun. Itu yang menjadi keyakinan pemazmur. Tuhan yang memanggil beribadah adalah Tuhan yang memastikan peziarah-peziarah itu bisa beribadah kepada Dia. Saya sering berulang bilang gitu ya, perintah Tuhan adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, kamu akan beribadah kepadaku, maka Tuhan sendiri yang akan berkata, aku yang akan memastikan kamu beribadah kepadaku. Perintah Tuhan adalah janji Tuhan. Karena itu ketika Tuhan berkata, mari beribadah, datang kepadaku di bait Allah, beribadah bersama, maka Tuhan yang sama adalah Tuhan yang berjalan bersama, menaungi, meneduhi, memberikan kesegaran. Teman-teman, mari ambil waktu bersyukur. Apa maksudnya? Bayangin teman-teman, pengurus PMK bisa aja berhenti. Ya udah ya teman-teman, sama-sama lagi susah begini, kita ibadah masing-masing sendiri ya, saat teduh masing-masing sendiri. Apa bukti Tuhan berjalan bersama? Setiap pagi Tuhan masih berbicara melalui firman di saat teduhmu. Setiap minggu Tuhan masih berbicara melalui PJ seperti ini, persekutuan doa, PD fakultas masing-masing. Adalah cara Tuhan berjalan di sampingmu, memberikan keteduhan, memberikan naungan. Dan kau dapat beristirahat, kau dapat rebahan, kau dapat ambil waktu untuk diam dari sengatan teriknya padang pasir. Mari bersyukur buat hal-hal yang Tuhan anugerahkan seperti itu. Dan ke depan, di semester yang baru, perjalanan dilanjutkan. Masih mungkin ziarah, kita nggak tahu ujungnya apa. Tapi jangan lupakan kesempatan-kesempatan engkau bisa berteduh bersama Tuhan yang berjalan bersama. Jadi yang pertama Tuhan yang menjaga, yang kedua Tuhan yang menaungi, sang naungan, dan yang terakhir Tuhan adalah Tuhan yang menjadi rekan perjalanan. Teman-teman, berbicara tentang naungan, Tuhan pemazmur menggambarkan gitu keyakinan imannya dari ayat 6 sampai ayat 8. Ketika Tuhan sebagai naungan, sebagai rekan yang berjalan bersama, yang pertama di ayat 6, matahari dan bulan tidak akan menyakiti. Apa maksudnya matahari dan bulan? Teman-teman, bukan sekedar literally menyakiti ya. Mungkin kita ngerti gitu, matahari menyakiti, terik. Kok bulan juga menyakiti, terik? Tapi itu sebenarnya gambaran metafora, mewakili seluruh elemen musim. Jadi mau musim panas, mau lagi dingin, mau lagi hujan, mau lagi angin. Jadi baik hari waktu siang, baik hari waktu malam, Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup menaungi. Waktu matahari terik, kamu bisa berteduh. Waktu malam, kamu butuh tempat istirahat. Kamu bisa memiliki perteduhan. Tapi bukan cuma matahari dan bulan, bukan cuma melindungi dari elemen musim atau sekitar, tapi Tuhan juga melindungi, menjaga dari kecelakaan, itu ayat 7. Melindungi dari segala kecelakaan. Terkhusus dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Jadi dari begal-begal itu ya, begal-begal padang pasir, Tuhan sanggup lindungi. Yang tadinya matanya mencari gunung, tapi Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan sanggup melindungi. Mungkin caranya aneh ya, maksudnya caranya nggak kebayang. Tuhan bisa aja melindungi dengan menemukan peziarah menemukan gunung. Tapi terlepas caranya seperti apa, peziarah tahu sebenar-benarnya yang melindungi itu bukan gunung, tapi Tuhannya yang sanggup memberikan atau melepaskan dari segala kecelakaan. Bahkan Ia yang menjaga nyawamu. He will watch over your life. Teman-teman, setiap keluarga Israel beribadah tiap tahun ke Yerusalem, itu gambling nyawa. Gambling nyawa. Berjudi dengan nyawa. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini perjalanan terakhirnya atau bahkan tahun depan bisa ziarah lagi. Kenapa? Ya kalau misalnya kecelakaan, kalau misalnya ada begal,
Jadi mereka tahu setiap langkah perjalanan mereka itu adalah sebuah gambling dalam tanda kutip ya, berjudi dengan keselamatan mereka, dengan nyawa mereka. Tapi pemazmur bisa meyakini, enggak, saya enggak gambling, saya enggak coba-coba, saya enggak 50-50, saya tahu Tuhan yang panggil saya beribadah adalah Tuhan yang menjaga nyawa saya. Dan teman-teman, di bagian terakhir di ayat 8, pemazmur menggunakan frase Tuhan akan menjaga keluar masukmu sepanjang perjalanan, sekarang dan selamanya. Keluar masukmu itu sebenarnya gambaran dalam bahasa Ibrani dipakai untuk konteks militer. Apa maksudnya? Itu dipakai seperti gambaran seorang pemimpin, memimpin pasukan. Jadi pemazmur menggambarkan Tuhan itu seperti pemimpin yang memimpin pasukan. Kita ini bukan orang yang luntang-lantung, tapi ada seorang pemimpin yang kuat, ada seorang raja yang kuat, yang memimpin derap langkah pasukan yang mengikut dengan setia arah si pemimpin. Dan itu baik itu perjalanan rutin maupun pemimpin itu atau pasukan itu sedang dalam tugas khusus, tapi sang pemimpin akan menjaga keluar masukmu, derap langkahmu. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman melihat gitu ya, meskipun engkau mungkin bukan dalam literally pemimpin atau pasukan kayak gitu ya, tapi teman-teman masing-masing kita sedang dalam perjalanan atau tugas kita masing-masing sebagai anak dalam keluarga, sebagai pengurus di PMK atau di gereja, atau mungkin pelayan di berbagai tempat. Tapi dalam setiap tugas tanggung jawabmu, ada sang pemimpin yang memimpin derap langkahmu, keluar masukmu, sekarang dan selamanya, supaya engkau dan saya dapat melakukan tugas tanggung jawabmu dengan baik, dieksekusi dengan baik. Jadi teman-teman, inilah Tuhan yang pemazmur peziarah gambarkan. Dia adalah Tuhan yang menjaga, dia adalah Tuhan yang menaungi, dan di saat yang bersamaan dia adalah Tuhan yang berjalan bersama. Sebagai penutup, teman-teman, mungkin kita atau teman-teman kalau dengar penjelasanku kemudian berkata, oh iya bang ya, iya Tuhan begini, tapi bang, jujur aja bang, semester ini saya dalam tanda kutip saya jatuh di tengah padang pasir, saya tergeletak gitu ya di tengah perjalanan. Saya kayaknya nggak sanggup lanjutin lagi. Kayaknya terlalu susah bang. Kayaknya terlalu jauh, terlalu lama, terlalu pedih kayak gitu. Gimana saya bisa melanjutkan perjalanan ini? Masih bisa nggak bang saya bangkit dan berubah? Masih bisa nggak saya bersyukur dan berharap kepada Tuhan? Teman-teman, mungkin kita juga sekarang bertanya, bang, kita nggak punya gunung, nggak punya apa yang benar-benar kita mau pergi, orang kita disuruh stay at home, gimana mau ziarah? Apa yang bisa kita pegang, bang? Apa yang bisa kita andalkan? Ke gunung mana aku harus melayangkan mataku? Teman-teman, mungkin kita nggak punya gunung yang secara literal bisa jadi pegangan. Mungkin kita nggak punya tanda atau pegangan yang secara fisik kita bisa andalkan. Tapi izinkan saya mengingatkan, sebagai umat perjanjian baru, kita punya satu bukit, satu gunung yang jadi patokan dan jaminan bahwa Tuhan berjalan dengan engkau dan saya. Gunung apa itu? Bukit apa itu? Teman-teman, sebagai murid-murid Kristus di dalam ziarah hidup kita, engkau dan saya juga masih akan terus menjalani ziarah hidup ini. Tetapi engkau dan saya bisa terus melayangkan mata di bukit yang suci itu, di gunung-gunung yang kudus itu. Kenapa? Karena dari bukit yang suci itu, dari gunung yang kudus itu, kita tahu Allah memberikan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus,
merasakan apa yang kita rasakan, mengalami apa yang kita alami, datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, merasakan apa yang kita rasakan, namun ia tetap setia dan menjalani panggilannya. Buat apa? Bukan cuma sekedar supaya dia bisa menyelesaikan karyanya, tapi buat supaya engkau dan saya yang percaya kepadanya, setiap penderitaan kita, itu sekarang menjadi ada maknanya. Kita menjadi semakin serupa dengan dia. Kita semakin beribadah kepada dia. Teman-teman, layangkan mata ke bukit yang suci itu. Di kayu salib itulah, di dalam pribadi Yesus Kristus itulah, kita bisa tahu Allah beserta kita, Immanuel. Di kayu salib, di pribadi Yesus Kristus lah, kita tahu, dan aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Di bukit suci, di gunung kudus itulah kita tahu dia adalah Tuhan yang tidak membiarkan kakimu goyah, tidak membiarkan kakiku goyah dan jatuh ke dalam dosa. Bukan cuma membiarkan kaki kita tidak jatuh ke dalam dosa, dia rela masuk ke dalam dosa dan menyelamatkan kau dan saya. Teman-teman, di kayu salib itulah kita bisa berteduh. Di kayu itulah kita bisa rebahan. Di tengah teriknya, di tengah panasnya, di tengah sengatnya perjalanan ziarah kita. Penghiburan, kekuatan, sambung rasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang menjaga keluar masukmu sampai selama-lamanya. Teman-teman, saya berdoa, kita boleh bersyukur, bukan cuma karena kondisi sekitar kita, tapi bersyukur yang sejati, lahir dari pengenalan akan Tuhan yang hadir bersama dengan kita, apapun kondisinya. Kita akan tutup dengan kutipan Paul David Tripp. Di dalam bukunya, dia mengatakan, your rest is not to be found in figuring your life out, but in trusting the one who has it all figured out for your good and his glory. Rasa tenangmu, rasa syukurmu, rasa damaimu, pengharapanmu tidak dapat ditemukan dengan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu, figuring out your life. Tapi rasa tenangmu, rasa syukurmu, rasa damaimu, pengharapanmu itu didapat dengan mempercayai pribadi yang telah menyusunnya, yang telah merangkainya sedemikian rupa demi kebaikan dan demi kemuliaan namanya. 1 semester telah kita jalani demi Tuhan dan bagi Tuhan oleh kekuatan Tuhan, dan kita patut bersyukur atasnya. Dan kiranya 1 semester ke depan boleh kembali nanti kita persembahkan demi dan bagi kemuliaan Tuhan oleh kekuatan darinya. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong. Aku izin doakan teman-teman ya. Mari kita berdoa. Maaf Bang, sebelumnya ada sesi tanya jawab. Oh, oke. Berarti aku tutup doa setelah kita diskusi kalau teman-teman yang mau bertanya ya. Aku berarti kembalikan ke Andreas ya. Terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman nanti boleh tanya di link yang sudah disediakan di chatroom ya. Ini udah ada 1-2 pertanyaan Bang dari teman-teman. Yang pertama itu pertanyaannya, jadi teman aku ada yang suka insecure, ngeluh, dan padahal aku udah lihat kondisi dia itu masih baik-baik aja. Gimana ya Bang cara kita buat ngajak dia tetap bersyukur buat apa yang ada atau terjadi? Seringkali aku ajak dia buat review hidup dia yang masih baik-baik aja sampai sekarang, tapi nggak lama dia begitu lagi Bang. Gimana ya Bang? Apa aku udah cukup sampai di situ aja dan serahin selanjutnya ke tangan Tuhan biar Tuhan yang menyadarkan temanku
Atau masih ada yang bisa aku lakukan, Bang? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau secara praktis, aku mungkin menyarankan teman-teman atau secara khusus yang bertanya bisa menolong temannya untuk misalnya ya, aku biasa ajak teman-teman atau adik KTB itu buat bikin jurnal gratitude, gitu, jurnal bersyukur. Apa maksudnya? Nggak perlu beli agenda atau beli apa kolom apa yang susah gitu, tapi gratitude journal tuh begini, satu hari sebutkan satu kebaikan Tuhan yang benar-benar engkau masih bisa rasakan. Mulai kadang-kadang mulai dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling signifikan. Kadang-kadang kita nggak tiap hari ngalamin sesuatu yang powerful atau sangat sangat apa ya, sangat wonderful gitu, sangat tiba-tiba membuat kita, ya ampun Tuhan aku bersyukur. Kadang-kadang hari-hari kita tuh biasa aja kayak gitu. Sama seperti pemazmur dalam ziarah. Ya kadang-kadang masih menjalani beberapa hari gitu di bawah panas terik gitu. Tapi dengan menuliskan, dengan mengingat, dengan menolong mereka menyebutkan apa yang memang benar-benar mereka bisa syukuri. Bukan cuma ngomong gitu ya, saya bersyukur bisa nafas, saya bersyukur bisa kuliah, saya bersyukur bisa PJ. Tapi yang benar-benar hari ini iya ya, misalnya ya ampun udah nggak keluar lama banget, tadi gue makan bubur pengkolan. Mungkin itu sederhana, tapi mungkin itu jauh lebih tulus daripada bilang, ya saya masih bisa ikut PJ, atau saya bisa ikut kuliah. Tapi bisa makan bubur, keluar, makan enak, itu mungkin hal yang bisa kita syukuri, dan itu jauh lebih dalam daripada sekedar bilang, saya masih bisa nafas, saya bisa ketemu orang tua masih baik. Yang benar-benar kita syukuri. Nah, biasanya aku ajak mereka latih satu hari, satu hal yang benar-benar kamu grateful, gratitude, untuk hal tersebut. Nah, dari situ kau akan melihat atau kau bisa tolong mereka melihat bahwa sebenarnya insecure itu cuma perasaanmu, cuma rasa khawatirmu. Aku nggak mau bandingin, aku nggak mau ajak dia bandingin gini, kamu jangan insecure dong, tuh lihat tuh yang lain lebih susah, kamu masa udah lebih baik tapi kamu nggak mau bersyukur. Kenapa? Itu hanya justru membuat dia semakin insecure. Kenapa? Dia harus memastikan diri baik, lebih baik. Dia harus memastikan diri nggak begitu seperti yang dia lihat. Itu justru semakin buat dia cemas. Kenapa? Karena grateful yang sejati, gratitude yang sejati itu bukan dari dengan membandingkan, tetapi dengan melihat apapun yang saya punya di tangan saya saat ini, itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan demi Tuhan. Jadi rekomendasiku, coba berjalan bersama, dampingi, ambil waktu secara disiplin, gratitude journal. Nggak harus menulis, bisa saling bikin IG story, saling tag, bisa saling share setiap malam, doa bersama, telepon, 5 menit berdoa syukur. Tapi itu akan melatih dia untuk melihat. Memang ada hal-hal yang Tuhan anugerahkan. Dan itu mungkin adalah hal-hal konyol, hal-hal kecil, hal-hal lucu, maupun hal-hal besar. Tapi itu semua pantas dibawa di hadapan Tuhan. Itu jawabanku. Apakah menjawab? Atau mungkin kalau teman-teman yang tadi bertanya, silahkan kalau ada pertanyaan boleh tanyakan lagi ya. Terima kasih. Ya, ada satu pertanyaan lagi, Bang. Shalom, Bang. Mau nanya, bagaimana sih cara kita agar kita bisa punya mental gimnastik atau iman yang kuat dan stabil pada Tuhan Yesus ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak mengenakan seperti musibah, pergumulan, persekusi, dan diskriminasi beda agama yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari dan tentunya punya potensi untuk menghancurkan iman kita, Bang. Oke, terima kasih. Minggu lalu bukannya saya bawakan di FT UNJ tentang percaya atau beriman. Silakan PA-kan Matius 14 ayat 22 sampai 33, murid-murid di tengah badai dan bagaimana mereka merespon Yesus. Tapi saya mau bilang begini, berbicara tentang iman. Kadang-kadang kita berpikir yang menguatkan kita atau yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Oke.
Jadi seberapa kuat iman kita, itulah yang menyelamatkan atau menenangkanmu. Tapi itu tidak tepat, teman-teman. Bukan seberapa kuat imanmu yang akan sanggup menyelamatkanmu. Bukan seberapa kuat kamu sanggup beriman yang menyelamatkanmu. Tapi yang menyelamatkan adalah imanmu kepada siapa atau apa yang kekuatannya sanggup menyelamatkanmu. Saya kasih contoh begini. Kamu bisa beriman dan percaya kepada Bang Rey. Bang Rey bisa milotin pesawat aku pulang kampung. Kamu percaya banget ketika semua orang bilang, nggak bisa itu, bodoh kamu. Tapi kamu bilang, enggak, saya percaya banget kok, saya berani jual rumah saya, jual semua. Yakin Bang Rey bisa nerbangin pesawat bawa saya pulang ke kampung. Kamu bisa sebegitu kuat beriman. Tapi yang kamu imani nggak kuat, nggak sanggup. Kamu percaya kepada aku. Seberapa kuat kamu percaya pada aku, tapi aku emang nggak bisa bawa pesawat kok. Itu pesawat bakal nyungsep. Jadi bukan seberapa kuat kamu percaya kepada sesuatu yang menyelamatkan, tapi seberapa kuat yang kamu imani, siapa atau apa yang kamu imani, yang sanggup menyelamatkanmu. Kalau kamu percaya, mungkin kamu percaya biasa aja kepada pilot, misalnya pilot Garuda gitu ya, kamu biasa aja. Percaya kamu tuh, kamu cukup beli tiket, kamu duduk, kamu ikutin instruksinya, kapan saatnya pakai sabuk pengaman, kapan saatnya kalau lampu nyala nggak boleh ke kamar mandi, dan sebagainya. Kamu nggak jadi orang yang ngecekin ban pesawat, ngecekin aftur pesawat, kamu nggak datang ke kokpit bilang, Pak, saya percaya, Pak, saya dukung ya, Pak, saya pelok nih, saya percaya. Kamu biasa aja dalam kadar yang mungkin rasional, yang wajar dilakukan pada saat itu, tapi kamu tahu yang kamu percayai memang punya kapasitas, kuasa, kesanggupan untuk menjagamu, menopangmu, menolongmu, itulah yang menyelamatkan. Kalimat cantiknya Tim Keller di dalam bukunya menyimpulkan seperti ini. It is not the object of your faith. It is not the strength of your faith that saves you. Bukan kekuatan imanmu yang menyelamatkanmu. But the object of your faith that actually saves you. Tetapi objek imanmu atau siapa yang kamu imani yang sesungguhnya menyelamatkanmu. Jadi, kalau pertanyaannya bagaimana kamu bisa semakin kuat beriman, saya ajak kamu mau semakin belajar percaya adalah belajar siapa yang kamu percayai. Pelajari Tuhan seperti apa yang kamu imani. Itulah yang semakin membuatmu bisa benar-benar belajar percaya. Di masa sulit kita mungkin nggak bisa percaya yang sampai kayak gimana banget. Tapi kita cukup tahu bahwa Tuhan yang berjalan bersama adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kiranya teman-teman boleh ini ya, maksudnya di tengah kondisi sulit, di tengah kondisi susah, mau belajar semakin percaya, bukan dengan semakin menguat-kuatkan iman, tapi kamu juga tetap nggak tahu siapa yang kamu percaya, sampai kapan pun tetap aja ragu. Tapi belajar siapa yang kamu percayai, apa kekuatannya, apa kuasa yang diberikan kepadanya. Itulah yang akan menolong kau dan saya berjalan, teguh, setia, faithful, beriman penuh. Saya suka ya kata setia itu, bahasa Inggris kan faithful. Itu dari akar kata Latin ya, penuh iman. Penuh iman bukan masalah imannya kita bisa banyak, tapi iman kepada siapa yang utuh, yang sanggup menyelamatkan. Itu jawabanku. Kalau mungkin belum ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau teman-teman gali, silakan. Terima kasih. Oke, teman-teman kalau ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menanggapi, boleh dipersilakan. Boleh lewat chat room.
Mungkin kalau tidak ada, boleh dipersilakan untuk Bang Renaldi menutup firman kita, Bang. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami belajar sekali lagi bersyukur atau berharap atau berserah bukan semata-mata karena apa yang kami lihat di depan mata atau apa yang kami alami. Karena kadang-kadang melihat apa yang di depan mata itu membuat kami justru gak bisa atau bingung harus berkata seperti apa. Kami melihat diri kami sendiri, kami justru malah semakin berantakan, semakin tertekan. Tapi hanya ketika kami melihat kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak terlelap, yang menaungi dan menjaga langkah demi langkah. Itulah satu-satunya pengharapan dan kesanggupan kami bisa bersyukur dan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Tuhan tolong kami adalah peziarah di dalam perjalanan hidup kami masing-masing dan kami bersyukur Yesus Kristus di bukit yang suci telah membuktikan cinta, kasih, dan kesetiaan Tuhan. Sehingga kami boleh terus memandang, kami boleh terus berharap kepadanya. Kami berdoa buat setiap kami yang mungkin sedang terantuk, jatuh ke dalam dosa, masuk ke dalam kecelakaan dan bahaya, baik karena orang sekitar kami maupun karena keteledoran kami sendiri. Kami sadar, kami mohon ampun dan kami berdoa. Tuhan Sang Penjaga yang mampu mengeluarkan kami, menyelamatkan kami, dan menuntun kami, melanjutkan ziarah kami, beribadah, sampai akhirnya kami boleh bertemu muka dengan muka dengan Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bang Renaldi sudah memaparkan firman Tuhan. Dan selanjutnya untuk pewarta dipersilakan. Shalom teman-teman. Warta hari ini yang pertama ada konten publikasi Manuel Part 2 akan segera terbit. Teman-teman dapat mengirimkan dudu dari untuk dengan ucapan kepada mahasiswa atau mahasiswi Kristen UNJ dan untuk mahasiswa baru 2020 melalui link yang tertera. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh cek di Instagram @pmkunj. Berikutnya, kami menyediakan sarana untuk teman-teman yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan. Jadi teman-teman boleh screenshot atau scan yang tertera di layar kalian. Aku beri waktu 1 menit kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sekarang aku kembalikan kepada Andre. Tuhan selalu setia menyertai kita dan hadir dalam kehidupan kita. Seharusnya kita membalas kasih Tuhan dengan ucapan syukur kepadanya. Mari nyatakan komitmen kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dengan menyanyikan selalu bersyukur.
Aku mau selalu bersyukur. Mari men. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan setia, selalu menopang. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kepada Bang Rinaldi dipersilakan untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa seperti pujian yang kami nyanyikan. Ketika kami mengenal Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang setia menjaga, melindungi, menopang. Dari situlah lahir rasa syukur kami. Kami berdoa, kami boleh terus memberikan hidup kami, studi kami, keluarga kami, pelayanan kami, apapun itu. Di masa pandemik ini, atau bahkan ke depannya dan setelahnya. Itu semua boleh kami persembahkan demi kemuliaan dan harum nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami setelah ini, Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai sampai akhir. Di dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan. Sampai jumpa di semester depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di persekutuan jemaat terakhir di semester 112. Teman-teman jangan lupa mengisi lembar evaluasi yang melalui link yang telah tertera di chatroom. Sampai jumpa di persekutuan jemaat semester depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Mas Reynaldi, Andreas, dan Fania, serta Novita yang sudah melayani hari ini.
Teman-teman yang masih ada di sini, kami izin untuk doa pelayan dulu ya. Untuk Andreas, Mas Reynaldi, Novita masih ada nggak sini? Novita sepertinya udah keluar. Dan teman-teman PTK lainnya juga boleh ikut bersatu dalam doa ya. Aku izin pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih Tuhan atas PJ yang telah berlangsung. Tuhan terima kasih atas PJ-PJ yang sudah berlangsung selama 1 semester ini. Tuhan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan kami juga bersyukur atas pemberitaan firman yang telah dibawakan oleh Mas Renaldi, kiranya dapat kami terapkan supaya kami dapat bersyukur di setiap keadaan hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin kembali ke kegiatan kami sehari-hari. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati juga setiap kegiatan kami ke depannya. Inilah Tuhan doa kami yang kurang sempurna, di atas segalanya ampuni segala dosa yang telah mendukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Mas Renaldi, terima kasih Andreas. Makasih Bang Rey, makasih kakak-kakak semua. Ya, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman buat